Nak mau kemana nak? Ya. Udah. Ustaz, Nah, Ustaz. gimana saran dan masukan antum terhadap orang tua yang kesulitan di dalam mendidik anak, mengarahkan anak, terlebih di zaman ini ya, fitnah gadget, HP itu kan membuat kita para orang tua itu kewalahan. Sehingga anak-anak zaman sekarang ini mager lah istilahnya ya, zaman sekarang malas gerak. Termasuk juga untuk diajak sholat susah, apalagi diajak kajian. Itu gimana trik-triknya Ustaz biar anak-anak kita itu bisa jadi anak-anak yang soleh, dan orang tua itu apa yang harus mereka lakukan terhadap anaknya yang mengalami masa-masa kecanduan gadget ini, Ustaz? Mohon Ustaz, nasihatnya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Orang tua itu kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, bukan cuma sekedar makan dan minum, bukan cuma sekedar pakaian, dia dapat pakaian, dia dapat penginapan, uang jajan gitu ya, enggak sekedar itu. Tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah pendidikan. Ya, umpamanya kita sekarang anak-anak kita, umpamanya dia naik motor gitu ya, kencang-kencang, hati-hati nak, nanti tabrakan gitu kan, itu bahaya-bahaya, jangan ke sana nanti ada hewan buas gitu. Kita akan khawatir anak kita itu terancam dari mara bahaya di dunia gitu. Tapi ada bahaya yang lebih besar daripada bahaya dunia, bahaya neraka. Dan kewajiban itu Allah berikan kepada orang tua, bapak ibu, untuk mendidik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, wahai para laki-laki nih, bapak nih. Jaga dirimu wa ahlikum, dan keluarga, berarti anak. Maksud istri kan? Anak, istri. Ini kewajiban suami. Artinya apa? Adibuhum wa'allimuhum. Didik mereka, ajarkan mereka. Jadi semestinya kewajiban mendidik anak itu pertama sekali orang tua. Tapi ketika mereka tidak sanggup, ya ketika mereka ada kesibukan atau mungkin tidak ada kompeten, ya tidak ada kemampuan untuk itu, maka tidak hanya berhenti sampai situ, saya nggak mampu, Ustaz, udahlah ala kadarnya aja lah. Nggak bisa, dia harus mencarikan untuk anak itu fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu, untuk menyelamatkan dunia akhirat. Maka harus belajar. Ya, harus belajar. Tadi dikatakan gadget gitu ya, HP, kecanduan HP. Ya kalau sekarang lembaga pendidikan yang di situ tidak dibolehkan menggunakan HP secara bebas itu pesantren. Kalau kampus-kampus lain, sekolah-sekolah lain, kita bisa lihat kan, anak SD sekarang bawa HP ke sekolah. Tapi anak-anak pesantren nggak bisa. Mana pula mereka bisa menggunakan HP Android dengan sesuka hati mereka, nggak boleh. Nah, kewajiban itu tetap ada sama orang tua mendidik. Maka dia cari lembaga. Kalau dia tidak sanggup untuk mendidik anaknya, cari lembaga yang kira-kira bisa menyelamatkan dia dan anaknya, keluarganya dari pedihnya api neraka. Itu kewajiban, hukumnya wajib. Ini bukan cuma sekedar cari makan aja. Tugas kita itu sebagai orang tua, masih makan, ngasih minum, kasih pakaian. Nah, itu bagian dari kewajiban. Mendidik mereka itu kewajiban. Kalau kita nggak sanggup, sekolahkan, pesantren. Terus ada sebagian orang tua yang masih menganggap bahwasanya pesantren itu masih terbelakang, Ustaz. Jadi Mau jadi apa nanti gitu ya? Masuk pesantren mau jadi apa? Ada lagi yang beranggapan karena sudah nggak sanggup lagi didik, rusak, sudah parah, akhirnya dimasukin pesantren gitu. Ya. Itu gimana, Ustaz? Ya,
harapan seperti itu ya, ada pandangan yang negatif terhadap dunia pesantren, itu saya rasa sekarang bukan zamannya lagi gitu loh. Justru sekarang itu di kota-kota besar, ya, di kota-kota yang maju, justru anak-anak itu menengah ke atas itu masuk pesantren. Dan mereka berebutan itu antri. Karena terbukti di lapangan, santri itu enggak ada yang jadi pengangguran, enggak ada. Nah, itu image 30 tahun ke belakang. Artinya itu kurang jauh itu perjalanan orang itu. Kalau sekarang itu justru yang masuk pesantren orang kaya. Mereka tahu masa depan ya kan, cerah. Mereka disiplin, mereka diajar untuk disiplin, kemudian belajar untuk mandiri, untuk kehidupan masa depan mereka gitu. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi. Itu dulu zaman-zaman 40 tahun yang lalu, masuk pondok itu jadi apa gitu kan? Ya, apa pekerjaannya? Coba lihat, enggak ada alumni pesantren yang nganggur. Coba lihat. Enggak ada alumni pesantren yang nganggur. Kalau nganggur itu berarti dia dipertanyakan itu. Pesantren mana ada sekolah kan itu kan? Nah, so bagaimana juga ada sebagian orang-orang, udah saya nggak sanggup Ustaz untuk didik anak masuk pondok aja lah. Ini salah juga gitu. Ya, pesantren itu bukan bengkel. Yang orang senang memperbaiki, rusak nggak sanggup, mungkin perbaiki, nggak benar itu. Ini salah. Pesantren untuk orang baik dan untuk orang yang ingin baik. Mana kalau orang tua dia sudah tidak sanggup gitu ya, mengeluhkan anaknya, pengaruh HP, pengaruh game online, kemudian pergaulan bebas, merokok, ketika dia nggak sanggup, maka dimasukkan pesantren, itu salah niatnya. Salah asumsi, pesantren bukan bengkel, tapi pesantren tempat yang mulia. Yang situ dididik orang baik dan orang-orang yang ingin baik. Tapi kalau dia ingin ada perbaikan, ya Allah salah, silakan belajar tempat kami, silakan, kita sama-sama. Itu biar asumsikan pesantren itu bengkel, itu tidak benar. Ilmu itu suatu yang mulia. Makanya kalau ada orang seperti itu, ditanyakan lagi niatnya untuk apa gitu kan? Itu pandangan yang salah ya. Pesantren itu bukan tempat memperbaiki anak setelah dia rusak. Justru ibunya tanggung jawab, bapak tanggung jawab. Sudahlah, bapak ini suruh aja banyak pulang. Ya kasih waktu lagi yang banyak pak dengan anak-anak gitu kan. Atau ibunya tuh selama ini mungkin kurang perhatian anaknya, perhatikan anaknya agar tidak menjadi momok ya bagi keluarganya. Demikian Ustaz. Terus nasihat antum Ustaz kepada warga Lampung Utara secara Lampung khusus. Utara. Indonesia lah secara umum. Iya. Itu untuk para orang tua yang ragu memondokkan anaknya di pesantren, mohon nasihatnya biar mereka itu tidak ada image negatif, tidak ada berprasangka buruk. Ya, ragu dalam masalah apa nih? Dalam masalah kurikulum kah? Dalam masalah masa depan. Oh, masa depan. Iya. Masya Allah ya nih. Masa depan itu Muslim itu dia punya prinsip dalam hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Membangun jiwa yang bisa menjadi jiwa yang bertakwa itu dengan belajar di pesantren. Dan itu terbukti kan? Ya, belajar agama, belajar Al-Quran, sehingga muncul keimanan, muncul ketakwaan. Dan Allah janjikan takwa, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Semua urusannya akan dimudahkan. Nah, makanya orang tua juga harus paham ini. Kalau dia ragu, nanti pesantren, nanti apa masa depan dia? Al-Quran sudah menjawab. Al-Quran menjelaskan itu kan. Kalau dia ragu dalam masalah kurikulum, kita sudah ada, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kita terbuka dengan siapa saja, tidak ada yang kita sembunyikan. Kita dakwah di masjid, kurikulum kita jelas, siap dikoreksi, siap untuk diadakan perbandingan, ayo gitu kan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kewajiban kita yang paling utama, orang tua, dia wajib mendidik keluarganya, terkhusus anaknya. Sebab begini, kalau orang tua itu ya, dia mungkin orang biasa, petani lah, pedagang. Atau mungkin dia sipil gitu kan, atau dia PNS lah. Kalau kita bukan termasuk orang-orang soleh, kita bukan ustadz gitu kan, bukan orang yang pemahaman agamanya tinggi gitu. Dengan harapan anak-anak kita ini kalau dia masuk pesantren menjadi soleh, lebih soleh pada kita orang tuanya. Karena kesolehan orang tua itu nanti di akhirat, ayah ibu itu nanti akan
berbangga gitu, terangkat kepalanya karena derajat orang tuanya. Maka Nabi mengatakan nanti di akhirat, ya, Allah mengatakan masuklah kamu ke dalam surga berikut orang tuamu. Sampai orang tua kaget, loh saya kok masuk surga sedemikian mudah? Kenapa saya kok masuk surga sedemikian mudah? Padahal saya dulu biasa-biasa aja. Engkau dimudahkan masuk surga karena anakmu yang soleh. Masya Allah ya. Nah, terakhir Zat, orang tua ini kan kadang bingung Zat. Pesantren ini kan banyak menjamur. Sahih. Mereka itu bingung mau masukin pesantren yang model gimana, yang ciri-cirinya apa, yang bisa menjadikan anak-anak mereka itu cerdas, soleh, bertakwa. Sahih. Karena banyak kasus di masyarakat itu ketika orang tua memondokkan anaknya malah nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ke masjid nggak mau, sholat berjamaah enggak, malah mainnya sama orang-orang yang nggak karuan. Itu mohon tipsnya untuk memilih pesantren yang tepat itu yang gimana? Iya, memang kita perlu berilmu dalam setiap keadaan. Tanya yang lebih tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu nggak tahu gitu. Jadi kalau ayah bunda ini nggak ngerti dengan pesantren yang baik gitu, tanya gitu kepada yang memang berkompeten dari segi ilmu, pengalaman, dan lihat juga kenyataan di pondok itu. Contoh nih ya, ada pesantren, dia sholat tidak di masjid gitu kan, atau mungkin sebagiannya mungkin membiarkan merokok gitu kan, sebagian mungkin membolehkan musik. Ini perlu dipertanyakan ini, atau mungkin dibebaskan bawa HP. Nah, kita kan bisa menilai itu, dan kita bisa melihat dengan kacamata kita. Pesantren yang baik itu akan tampak di situ kebaikan-kebaikan, hidup sholat jamaahnya, ya, hidup ilmunya, pengajian-pengajian hidup, kemudian akhlaknya baik. Ya, kita memang tidak malaikat ya. Kekurangan itu di mana-mana ada. Tapi setidaknya seorang orang tua itu dia betul-betul jeli. Kalau dia dalam masalah makan aja selektif, sakit anak kita kadang-kadang maunya dokter spesialis. Gengsi dokter umum kan, oh dokter anak spesialis, oh, biaya banyak kan. Tapi kadang-kadang masalah pesantren, masalah masukkan pesantren untuk ilmu, kadang-kadang asal-asal aja kan, sehingga menyesal kemudian hari, habis uang kita, habis waktu anak kita, kemudian nggak dapat hasil apa-apa. Maka tanya, ya jangan dengar cuman sepihak, lihat dalam pesantren itu bagaimana, lihat, terus sekarang mudah kan, pesantren terbaik gitu, berkunjung, tanya kepada yang berkompeten, tanya apa kelebihannya. Kalau bisa datang ke pondok, lihat aktivitas apa yang dikerjakan oleh pondok dari pagi sampai malam. Karena ini kewajiban bahwa Anda orang tua, ya, ayah bunda, itu tetap dan pasti Allah akan tanya. Ini masalah kewajiban. Kemudian saya tekankan bahwa kewajiban orang tua itu bukan hanya memberi makan, memberi pakaian, memberi minum, tapi pendidikan agama. Itu kewajiban. Ketika tidak sanggup, ya sudah, masukkan pesantren. Kalau enggak, Allah akan tuntut. Nah, jadi di antara trik-triknya itu melihat kondisi di pesantren dalam mengamalkan keseharian ya. Seperti ya mungkin dari sini gitu kan, ya kita ada sabilul mukminin, gitu kan, dekat dengan kita, ya silakan datang berkunjung, lihat profilnya, lihat para asatizahnya, lewat programnya kan, lihat. Ya, kita kan juga harus aktif juga kan. Insya Allah kita terbuka. Kalau nggak kita akan menyesal. Sebab masa-masa muda, SMP, SMA, kalau kita tidak pandai-pandai sebagai orang tua memberikan fasilitas tempat belajar yang pas, kita akan menyesal seumur hidup. Dan sekarang ini di zaman kita, kalau anak tidak pesantren, tidak asrama, kehancuran akan dekat dengan dia. Apalagi kalau sampai gabung di masalahnya kan, laki-laki perempuan campur gitu ya. Di zaman sekarang ya, maka saya siap akan menyesal. Saya siap anak itu akan rusak. Maka orang tua punya tanggung jawab. Dan nanti Allah akan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua Anda menjadi pemimpin
dan Anda akan ditanya tentang yang Anda pimpin. Wal rajulu, laki-laki ini, suami, ra'in fi ahli baiti. Dia tanggung jawab untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bukan sekedar makan, bukan sekedar minum, bukan sekedar pakaian, tapi pendidikan agama. Bagaimana salatnya? Allah akan tanya. Bagaimana dia berpuasanya, pakaiannya, bagaimana adab dia, Allah akan tanya. Kalau dia nggak sanggup, jadikan guru. Kalau nggak sanggup, pesantren. Tapi ada sebagian orang tua, Ustaz, yang dia itu memberikan pilihan kepada anaknya. Jadi anaknya itu disuruh milih. Kamu mau pesantren apa enggak gitu. Iya. Atau dia milih, yuk kita keliling ke pesantren mana yang kamu suka gitu. Itu gimana nasihat antum? Kalau ini orang tuanya dipesantrenkan dulu nih. Dia nggak ngerti, umur segitu tuh jangan diberikan pilihan. Gitu. Dia belum matang, namanya labil kan. Ya enggak boleh. Orang tua itu tugasnya adalah mengarahkan, membimbing. Kalau umur menyerahkan bukan menyerahkan ke anak, dia belum punya visi ke depan, belum punya pemikiran ke depan. Dia masih di awal di masa persimpangan. Kita harus ikut campur. Jangan kita, serah anak lah ya. Anak saya kayaknya nggak suka dia mondok. Padahal baru kelas 6. Anak banyak kan dulu anak-anak yang merasa terpaksa masuk pondok ketika sebulan menjadi dia suka dan berhasil banyak. Karena umur segitu itu butuh bimbingan orang tua. Kita kan pernah kecil juga ini, pernah SMP, pernah SD kan. Kalau kita biarkan mengambil keputusan sendiri pada saat-saat kita belum matang, kita akan kecewa. Maka salah orang tua. Kalau orang tua itu membiarkan, memberikan pilihan pada anak itu salah. Kecuali nanti kalau sudah tamat kuliah, tamat SMA, bolehlah kan, dia sudah mulai mapan. Tapi kalau tamat SD, ya udahlah nak, kamu mau di mana atau pilihlah yang kamu suka. Ini urusan agama loh. Untuk makanan dari dapur, itu ibu tuh pilih makanan terbaik untuk anak. Cari dulu, belanja di Indomaret, bersih-bersih gitu kan. Nggak mau sembarangan, itu untuk makanan. Ini pendidikan loh, dunia akhirat, tanggung jawab. Maka dibimbing. Karena juga banyak jadi orang tua itu, saat anak saya nggak mau masuk pondok, Ustaz. Jawabannya sangat simpel. Masukkan ke pondok, ajak dia, berikan nasihat, kasih motivasi. Nggak apa, kasih iming-iming hadiah, nggak apa-apa. Banyak orang yang terpaksa, akhirnya dia dengan kesabaran sebulan 2 bulan dia betah, akhirnya menjadi para ulama, berhasil dia. Padahal di awalnya terpaksa. Nah, maka seorang yang cerdas itu lihat kondisi, ya, jangan bersangka-sangka. Lihat, datang ke pondok, tanya guru-gurunya kan. Ya kita selektif sama sekarang. Kalau masalah makan kita selektif, masa masalah pendidikan kita mau asal-asalan kan? Gitu saja. Ya, Zat. Insya Allah cukup mencerahkan, Zat. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari apa yang antum sampaikan untuk kita, para orang tua. Kemana kita akan menitipkan putra-putri kita, di pesantren mana, terus pesantren yang layak, yang tidak layak itu yang seperti apa sudah antum jelaskan tadi. Mudah-mudahan jangan sampai menyesal. Para orang tua ini tidak kebingungan di dalam memilih pesantren untuk menitipkan anaknya. Amin, amin. Dan itulah aset terbesar orang tua ya. Ketika dia menyalakan pesantren, meninggal orang tuanya, anaknya soleh, anaknya sholat, anaknya mengaji. Orang tua sudah meninggal, maka terus kebaikan anak mengalir pada orang tuanya. Tapi kalau skala umum, coba lihat, meninggal orang tuanya, tidak bisa nyolatin, tidak bisa mandiin, tidak bisa mengkafankan, suruh orang. Ini orang yang paling rugi. Ya, jadi tidak ada keberkahan itu dengan ilmu agama. Ya, itu jangan menyesal kelak. Ketika sudah tua, dia durhaka sama kita, itu salah kita. Kenapa kita nggak didik atas agama yang benar? Salahkan diri kita. Ketika kita sudah tua, sudah stroke mungkin kan, kita minta tolong sama anak kita, dia nggak mau, salahkan kita. Kenapa kita didik dengan cara yang benar? Jangan salahkan anak-anak. Mereka durhaka karena kita tidak berikan pendidikan yang layak untuk mereka, sehingga mereka ketika besar, kita sudah tua, tidak bakti sama orang tuanya. Itu penyesalan yang luar biasa bagi orang tua. Nah, syukur. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Rekomendasi. Salas tadi Anda sebutkan.